Hari ini tepat pada tanggal 1 Desember kita memperingati Hari AIDS sedunia. Berdasarkan data dari UNAIDS nih teman-teman kata dokter, pada akhir 2021 sebanyak 38,4 juta orang di dunia hidup dengan HIV dan 650.000 orang meninggal karena AIDS. Kebanyakan didominasi oleh usia produktif 15-49 tahun. Nyatanya masih banyak orang yang tidak dapat mengakses layanan pencegahan HIV karena adanya diskriminasi, kekerasan, atau bahkan penganiayaan. Nah, sekarang bersama saya Tia, sudah hadir Dr. Oki Ramadian, dokter spesialis penyakit dalam dan juga berkecimpung di bidang imunologi ya dok ya? Ya betul, salam kenal teman-teman kata dokter. Oke dok, kita sekarang mau ngomongin seputar HIV dan AIDS nih dok. Ya. Nah sekarang tuh sebenarnya masih banyak yang belum tahu sih dok, kalau HIV dan AIDS itu sebenarnya beda ya dok? Ya sebetulnya HIV dan AIDS itu adalah sebuah urutan peristiwa gitu. Jadi seseorang yang menyandang HIV itu nanti akan menjadi AIDS gitu ya. Sebetulnya HIV dan AIDS itu tidak terpisah mbak. Jadi suatu gabungan daripada sebuah rentetan sebuah perjalanan penyakit dari HIV itu sendiri. Gitu. Oke, kalau HIV itu sendiri apa ya dok? Bisa dijelasin? Ya, jadi HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Gitu. Jadi sebuah virus, suatu partikel virus yang masuk ke badan kita dan menyerang suatu imun sistem kita. Gitu. Nah, HIV ini adalah suatu virus yang akan menekan suatu sel yang dimana sel ini berperan untuk mengatur tentara kita, gitu bahasa gampangnya. Nah, bukan prajuritnya banyak, ready, siap perang. Cuman kan seorang prajurit itu harus ada komando, gitu. Nah, komando itu namanya di dalam badan kita namanya sel T helper sebenarnya, T helper TH2. Nah, inilah sebetulnya yang diserang sama si HIV itu sendiri. Jadi prajuritnya tidak dapat komando gitu. Tentara banyak, cuma tidak bisa bergerak karena komandannya dihancurkan atau ditekan oleh HIV itu sendiri. Jadi begitu. Nah itu bahayanya HIV adalah sebetulnya dia tidak menghancurkan imun sistem kita sebenarnya, tapi menghancurkan suatu komandan yang memberikan instruksi kepada rentetan sebuah peristiwa imunologis sehingga tidak bergerak gitu. Oke, jadi komandannya dari kekebalan Iya, bahasa kasar seperti itu begitu. Dalam perjalanan ini lama-lama kalau misalkan komandannya nggak ada, suatu kelompok prajurit tapi nggak punya komandan, andaikan diserang sama musuh, dia kan nggak dapat instruksi, dia nggak bisa nyerang atau apa, seperti blind. Ini yang terjadi pada kita, ada gara-gara HIV itu sendiri. Jadi yang bahaya itu pada HIV, teman-teman kata dokter adalah sebetulnya adalah infeksi oportunistiknya. Atau bahasa lainnya gini, tentara yang kita ini akan diserang oleh kuman-kuman selain HIV, itu yang bahaya. Ada namanya TBC, ada namanya toksoplasma, ada namanya pneumonia, dan lain-lain. Ini yang sebetulnya adalah kematian dari teman-teman HIV yang mengalami AIDS itu adalah infeksi oportunistik gitu. Bukan HIV-nya sebenarnya gitu. Jadi penyakit-penyakit yang kemudian jadi rentan terkena. Iya benar. Kalau kita imun sistem kita bagus, tentara kita bagus, di mana komandannya kita masih bagus gitu ya. Jadi kalau diserang kita ada kuman masuk di badan kita, contohnya TBC gitu, kita akan langsung melakukan perlawanan karena kita punya komandan yang bagus, yaitu sel T tadi, sel T helper tadi. Nah, bisa dibayangkan nggak kalau misalkan HIV itu masuk ke badan kita, kemudian tentara kita diblok, maka prajurit kita nggak dapat komando sama sekali, habislah kita. Itulah mekanisme kerja sederhana dari HIV. Kalau gitu, kalau AIDS itu berarti tahap terakhirnya ya? Betul. Jadi HIV itu akan menjadi AIDS. AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi suatu kumpulan gejala yang kompleks gitu loh. Ini terjadi berdasarkan karena jumlah T helpernya itu atau sel T ini kita analogkan sebagai CD4 ya, teman-teman kata dokter. Jadi kalau saya ngomong CD4 itu adalah komandan, mewakili komandan. Nama komandan itu namanya CD4. Nah, CD4-nya kalau makin rendah, maka akan timbul gejala-gejala infeksi yang mau ikutan masuk ke badan yang bersangkutan yang kena HIV. Nah, kondisi yang moderat itu namanya AIDS gitu. Jadi sebuah peristiwa ya. Gitu. Kalau HIV itu kayak gini kita nggak kelihatan nih. Misalkan Mbak Tia nggak tahu dong saya HIV atau AIDS, nggak ada yang tahu gitu. Saya bisa HIV nih. Tapi kalau saya udah timbul gejala, misalkan sariawan penuh, badan saya kurus, saya kena TBC, rentan demam sebagainya, itu sudah masuk ke gejala-gejala dari AIDS. Oke. Oh, itu gejala dari AIDS. Ya, kalau gejala HIV sendiri nggak ada gejalanya, ada. nggak aja, normal aja.
Karena dianggap waktu awal masuk itu sudah jadi HIV sebetulnya, kita sudah terpapar HIV. Nah, imun sistem kita masih bisa melakukan perlawanan sebenarnya, karena masih ada komandan-komandan CD4 yang masih belum terpapar. Tapi lambat laun kalau kita nggak obatin, nggak kita tekan virusnya, kita akan masuk ke kondisi namanya AIDS. Gitu. Oke, kalau begitu tadi kan nggak ada gejalanya ya, Dok? Iya. Kalau gitu bagaimana sih cara kita tahu kalau kita itu mengidap HIV gitu? Ya, memang di awal kita nggak tahu, karena gejalanya ada yang namanya istilahnya window period. Jadi pada saat HIV masuk ke badan kita, itu HIV akan di badan kita akan bercokol, hidup di situ. Itu sekitar bertahun-tahun tuh, bisa sampai 5 tahun, bahkan sampai bisa 10 tahun baru menimbulkan gejala. Nah, itu kendalanya ya benar. Kalau menimbulkan gejala, mungkin dia pas ke dokter bisa paham gejala-gejala klinis ke AIDS itu sudah jelas. Maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang. Bagaimana kalau belum ketahuan? Ini repotnya. Nah, kita harus introspeksi diri, teman-teman kata dokter. Gimana perilaku kita gimana, setia nggak pasangan, kemudian kita apakah pengguna riwayat drug user kah gitu, ataukah kita memiliki suatu perilaku misalkan LGBT, itu harus mawas diri. Kalau ada seperti itu segera periksakan, pemeriksaan screening namanya. Ayo yang memiliki faktor risiko tadi, teman-teman kata dokter segera periksa, karena kita nggak ketahuan. Nah gitu. Kalau gitu penularan HIV itu sebenarnya Iya. seperti apa ya, Dok? Ya, penularan HIV itu adalah dia kan suatu partikel virus. Dia harus berpindah itu berdasarkan dari kontak darah. Nah, itu. Jadi harus ada kontak darah si A dan si B. Ada kontak darah. Jadi seperti misalkan adanya luka, kita terpapar luka A dan si B kena bersentuhan, itu bisa tertular. Transfusi darah itu sudah tingkat penularannya sangat tinggi. Kemudian dari ibu yang mengidap HIV atau AIDS kepada anaknya gitu. Kemudian hubungan seksual itu jelas ada kaitannya. Kemudian adalah saya kira itu sih penularannya. Jadi sebenarnya nggak semudah itu juga ya untuk menular. Betul, tidak mudah itu. Tapi ada beberapa yang saya bilang tadi, kalau transfusi darah itu mudah sekali langsung menular. Kemudian hubungan seksual juga itu juga cukup menular, juga cepat menularkan. Yang ketiga baru yang dari ibu ke anak itu juga bisa menularkan. Kalau dari kontak langsung dengan penderita HIV gitu, misalkan jabat tangan atau air liur, itu bisa juga menular. Jabat tangan tidak menularkan, makan bersama tidak menularkan, berciuman, bertukar lendir itu secara teori ada dalam lendir seorang penyandang HIV itu ada virusnya, tapi jumlahnya sangat kecil sekali sehingga terabaikan, sehingga tidak dianggap menular gitu. Itu dia. Intinya penularan HIV itu adalah dari kontak darah secara langsung. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang pengidap HIV masih bisa beraktivitas senormal orang. Betul sekali. Jadi kalau penyandang HIV itu bisa aktivitas seperti biasa. Yang AIDS pun juga bisa, asal berobat begitu. Dan yang penting jangan putus asa ya teman-teman kata dokter. Bagi yang maaf nih, yang mungkin mencurigai, wah saya jangan HIV ini, ayo periksain, terima kenyataan, nggak apa-apa. Kita dari tim dokter dimanapun di Indonesia ini, dunia ini sudah siap, sudah punya protokol yang lengkap dan padat, dan jangan lupa ini didukung penuh oleh pemerintah. Jadi pengobatan obat untuk ARV, untuk virus itu gratis dari pemerintah, satu. Kemudian yang kedua juga bagi yang sudah terkena, jangan frustasi, jangan cemas, jangan merasa down gitu, karena anggap aja ini sebuah virus lah gitu ya, anggap ini sebuah flu biasa, cuma bedanya kita harus minum obat selama seumur hidup, harus disiplin, itu aja sih prinsipnya gitu. Oke. Nah, sebelumnya kita akan bahas nih soal pengobatan HIV, Dok. Tapi aku mau nyinggung soal penularan tadi lagi. Ada stigma nih katanya homoseksual itu lebih rentan terkena HIV, itu benar atau enggak, Dok? Jawabannya betul, karena begini, kalau misalkan hubungan laki dan perempuan itu kan perempuan melalui liang senggama ya, tentu Tuhan udah nyiptain itu liang senggama itu penuh dengan protektor gitu, penuh dengan suatu zat-zat yang membunuh bakteri yang dari luar ataupun virus dari luar, walaupun bisa tertular juga gitu. Sedangkan kalau kita istilah sekarang LSL ya, laki seks dengan laki-laki. Nah, laki-laki kan kalau berhubungan seksual tentu berhubungan melalui anal kan. Anal itu memang sudah diciptakan bukan untuk melakukan hubungan seksual gitu. Dia tidak punya efek protektornya. Jadi kalau misalkan ada terjadi hubungan LSL, laki seks dengan laki, itu nanti pasti akan terjadi luka. Pasti besar kemungkinan terjadi luka di
saluran cerna bawah itu di anusnya gitu. Kan nggak ada lubrikasi Iya, kan. dan pasti luka dan luka terjadi, efeknya penularan sangat cepat terjadi. Itu aja. Betul, lubrikasi. Jadi kalau pada LSL ya nggak ada lubrikasi, jadi gampang sekali, cepat sekali tertular gitu. Oke. Iya. Tadi kan penderita HIV itu kata dokter bisa menular lewat keturunan ya dok. Betul. Tapi masih mungkin gak sih untuk penderita HIV untuk punya anak Oh bisa, masih besar sangat kemungkinan dan bisa. tanpa menular? Tanpa menular, HIV. ya. Udah dari dulu, dari awal sejak ini tahun 86 terdiagnostik HIV itu di periode tahun 90-an juga kita sudah mulai alhamdulillah dunia sudah tahu bagaimana mengatasi kalau seseorang ibu penyandang HIV atau sudah AIDS dan memiliki anak, gimana caranya untuk anak itu lahir tapi negatif. Banyak caranya, ada caranya, dan ini sudah suatu kerjaan harian bagi dokter-dokter yang berkecimpung di menangani HIV atau AIDS. Jadi jangan khawatir teman-teman kata dokter. Oke. Ya. Gitu. Oke, terus bagaimana sih dok pengobatan dari HIV ini? Ya, kita ngomong pengobatan ya. Sebelum pengobatan mungkin saya sedikit mengingatkan bahwa paling bagus adalah pencegahan ya. Ya, ini termasuk promotif nih, kita lagi promotif nih, memberikan informasi ke teman-teman kata dokter supaya jangan terkena HIV gitu ya. Kedua, kita harus pencegahan. Pencegahannya tadi ya, Mbak Tia ya. Jadi harus berperilaku hidup sehat, setia kepada pasangan. Terus kemudian kalau misalkan memiliki kebiasaan hidup seks bebas, setialah tetap pada pasangannya, dan kalau bisa tetap straight ya seperti itu, dan juga selalu menjaga kebersihan, sanitasi dan higienanya. Nah, kalau terapi gimana? Kalau sudah terkena gimana? Dulu kita zaman beberapa 1 dekade yang lalu kita menunggu nilai CD4-nya berapa dulu. Kita ngomong CD4 lagi tuh. Si tentara kita, komandan kita udah berapa nih? Kalau masih di atas 400 atau 500 kita menunggu, tidak ngasih obat. Itu dulu. Tapi kalau sekarang, berapapun nilai itu, kalau kena HIV segera obati, begitu. Oke, tapi sebenarnya HIV itu bisa disembuhkan nggak sih dok? Karena kan saya dengar obatnya belum ditemukan. Apa sudah sebenarnya? Jadi HIV itu bisa disembuhkan. Jadi sudah ditemukan kok obatnya. Cuman seseorang yang sudah penyandang HIV itu harus minum obat seumur hidup. Itu masalahnya. Jadi nggak bersih kayak minum obat flu seminggu sembuh terus nggak minum lagi. Nah, ini harus wajib seumur hidup. Nah, dan kalau sudah minum seumur hidup, ini sebagian besar hampir semuanya bisa sembuh terkontrol namanya. Sembuh terkontrol artinya bisa virusnya bisa mati, bisa tertekan, bisa tidak terdeteksi sama sekali oleh pemeriksaan viralog namanya. Tapi harus minum obat rutin, terus nggak boleh berhenti dengan waktu yang harus sama. Gitu. Ya, karena masih banyak stigma kalau misalnya udah kena HIV tuh hidup berakhir gitu kan dok. Oh iya betul, itu memang suatu stigma yang salah ya, stigma negatif ya. Jadi teman kata dokter ini harus semangat gitu, bahwa ini penyakit ini bisa sangat disembuhkan dan anggapnya seperti flu biasa lah gitu ya. Cuman mari kita kalau sudah terkena jangan mengulangi lagi supaya jangan terkena lagi. Maksudnya perilaku yang kita kurang sehat begitu ya. Jadi itu harus dijaga juga pola hidupnya. Selain daripada minum obat rutin antivirus yang harus diminum selama seumur hidup. Bisa sehat lagi kok, bisa beraktivitas dan tidak ada halangan apapun. Gitu. Oke. Boleh jelasin nggak dok pengobatannya tuh kira-kira kayak gimana sih? Obat apa dan jenisnya apa aja gitu? Iya benar, memang obatnya banyak sekali ya sebenarnya. Jadi prinsipnya kalau dulu kita memberikan obat antivirus itu berdasarkan dari nilai tentara kita yang di awal kita sebutkan namanya CD4. Dia harus tunggu dulu di bawah 350 lah, ada yang bilang 250 di awal. Tapi kalau sekarang seseorang yang menyandang HIV itu langsung diobatin gitu ya. Memang Hadiofen biasanya 7 hari setelah terdiagnosis, atau kalau sudah ada infeksi oportunistik diobatin setelah pengobatan infeksi oportunistiknya tertangani. Jadi harus segera diobatin dengan obat antivirus. Nah, obatnya macam-macam. Sebenarnya kalau secara umum, kalau klinisnya baik, itu pengobatannya prinsipnya kita memberikan kombinasi. Jadi obat virus tidak bisa tunggal, ya teman kata dokter. Jadi harus kombinasi. Kombinasinya itu adalah minimal 3 gitu. Ada 3 kombinasi obat antivirus yang diminum. Saya kasih contoh ya. Contohnya ada namanya Zidofudin, kemudian Lamivudin, terus kemudian ada namanya Efavirenz. Ini contoh gitu ya, contoh 3. Ada juga Zidofudin, Lamivudin, Evirapin gitu. Jadi kombinasinya ada 3, banyak sekali ragamnya, dan memang ini harus ada panduan dari dokter. Jadi makanya tidak boleh dibeli secara bebas ataupun diperjualbelikan pada kasus obat ini, karena sangat
rentan sekali terjadinya resistensi atau kekebalan dari virus kalau diberikan semena-mena. Yang ngasih juga dokter yang sudah terlatih, yang memang baik dokter umum maupun dokter spesialis yang memahami betul pemberian obat antiretroviral ya, antiretrovirus. Jadi itu hanya contoh loh, Mbak. Jadi lagi nanti ada juga namanya lamivudin, tenofovir, efavirenz, macam-macam deh. Oke, kita nggak bisa bahas di sini karena kasus per kasus obat itu diberikan. Gitu. Oke. Nah, ingat tuh teman-teman kata dokter, Yeah. tidak diperjualbelikan secara bebas ya, Dok. Betul, tidak boleh. Tadi kembali ke gejala ya, Dok. Yeah. Tadi kan gejalanya berarti tidak bergejala sebenarnya ya, Dok ya, untuk HIV tahap awal. Cuma kayak gejala flu biasa gitu ya, Dok. Berarti Yeah. sakit kepala, demam, Iya. dan sebagainya. Memang betul, kalau versi awal itu memang gejalanya saru sekali dengan flu-flu yang lain. Namanya juga virus ya, semua virus memiliki gejala yang sama gitu. Paling pertama kali adalah flu, kemudian kelelahan berulang, kayak ISPA biasa lah, infeksi saluran pernafasan atas biasa. Tapi kejadiannya kok berulang terus gitu, berulang terus, nggak kunjung sembuh. Sampai suatu waktu biasanya diikuti dengan suatu kondisi diare yang menahun, diare kronik namanya, diare 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Kemudian diikuti dengan bisa saja dengan sariawan gitu yang kok nggak sembuh-sembuh, hilang timbul ke dokter bolak-balik. Acap kali ke pelayanan kedokteran itu sering dibilang sebagai tifus yang nggak kelar-kelar gitu, tifus berulang. Terus kemudian ditemukan juga acap kali ada penyulit infeksi oportunistik TBC, berat badan turun, batuk berdahak, kurus. Nah itu perlu diwaspadai kalau teman kata dokter ada yang seperti itu, ayo ke dokter segera. Tapi juga harus lihat faktor resikonya yang di awal kita jelaskan ya di awal ya. Nah itu gejala-gejala itu sering saru. Biasanya kita ketahuan pas udah kondisi AIDS, jangan sampai. Nah di sini perlu kejujuran dari pasien kepada dokter dan juga ketelitian dari dokter menganamnesis ataupun menanyakan lebih detail kepada klien ya atau pasien perihal kecurigaan ke arah HIV dan AIDS gitu. Oke. Kalau adanya sejenis luka di kelamin itu salah satu gejalanya nggak sih, Dok? Karena Betul itu salah satu gejalanya. Apalagi sekarang dengan AIDS ini mulai memang selalu ada ya. Sifilis itu salah satunya. Gejala sifilis adalah gejala yang cukup marak sekarang pada penyandang HIV. Itu mulai meningkat lagi. Jadi tadinya udah hampir sedikit, sekarang udah mulai banyak lagi. Nah salah satu gejalanya seperti itu. Gitu. jadi gejala HIV itu bisa aja infeksi menular lainnya gitu, penyakit infeksi menular lainnya. Jadi gejala yang muncul pada HIV itu ada gejala infeksi oportunistiknya gitu, bukan HIV-nya, karena HIV itu kan hanya menyerang komandan gitu. Prajuritnya nggak bisa dapat komando sehingga dia bengong aja gitu, musuh masuk. Jadi musuh itulah yang membuat gejala TBC, paru-paru, diare kronik seperti blastosis hominis namanya. Ada juga nanti penyakit di kulit, ada namanya histoplasmosis capsulatum, macam-macam deh namanya, nama planet muncul semua di penyakit HIV gitu ya. Jadi itulah gejala klinis dari HIV itu sendiri gitu. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Tadi penjelasannya jelas banget ya dengan analogi-analoginya Iya, itu. sederhana kok yang penting gitu. Ya. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Semoga informasi ini bisa menumbuhkan kesadaran lebih ya, ya. terutama pada teman-teman kata dokter agar aware dengan wabah HIV/AIDS yang ada di seluruh dunia sekarang ini. Iya. Oke, itu aja. Selamat Hari AIDS. Mungkin dari dokter ada pesan dan kesan untuk para penyintas AIDS? Ya, saya ada pesan mewakili kita semua ya. Pertama untuk yang sehat, yang alhamdulillah tidak ada HIV ataupun AIDS, mari kita hidup sehat, jaga pasangan kita selalu setia, kemudian ikutin ajaran agama masing-masing karena setiap agama pasti mengajarkan sesuatu yang baik gitu ya, dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan jauhi dari penggunaan narkoba, jarum suntik, seks bebas. Ini akan menjauhi dari HIV AIDS. Kemudian untuk masyarakat terhadap penyandang atau penyintas HIV, yuk kita rangkul mereka. Ubah stigmanya, jangan jauhi mereka karena mereka adalah manusia juga sama dengan kita, saudara kita juga, dan pasti pernah berbuat salah ataupun tanpa berbuat salah juga tertimpa masalah mungkin karena transfusi. Mari kita rangkul mereka, kita dukung mereka untuk hidup lebih baik lagi.
Sedangkan untuk yang penyintas HIV, jangan kecil hati, anggap aja ini adalah sebuah penyakit biasa dan bisa disembuhkan. Modalnya hanya satu, disiplin minum obat dan jangan macam-macam lagi, kembali kepada kehidupan yang kurang baik lagi. Ya, itu aja. Semangat terus. Semangat.